Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang dilalui oleh manusia dihadapi oleh bermacam-macam tipe manusia. Ada yang mengaji, ada yang belum mengaji, ada yang sudah lama mengaji. Namun ada satu fenomena pada sebagian kecil dari yang telah mengaji, bahwa muncul pada dirinya satu hal yang terkadang dianggap itu adalah permasalahan sepele. Apa itu? Permasalahan akhlak, husnul khuluq. Karena sebagian orang ada yang menganggap bahwa permasalahan husnul khuluq itu adalah permasalahan tabiat manusia. Tidak ada kaitannya dengan akidah. Tidak ada kaitannya dengan iman. Ketika kita mengajarkan tentang akhlak, kita mengingatkan orang tentang husnul khuluq, akhlak mulia, ada di antara mereka yang menganggap remeh. Tapi perlu kita ingat bahwa husnul khuluq sangat kuat kaitannya dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang paling mulia, hambanya yang betul-betul mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan dia adalah orang yang berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Maka oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan bagaimana seorang muslim selalu berada di atas akhlak mulia. Bagaimana dia bisa bergaul dengan orang lain dengan akhlak mulia. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya, dan berdasarkan hadis yang keluarkan oleh Muslim, ketika ditanya tentang kebajikan dan ithim, dosa, beliau mengatakan, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak mulia. Al-ithmu dan dosa, ma haka fi nafsika wa karihta ayattali alaihin nas. Dosa itu adalah apa yang bergemuruh di hati, tidak senang, tidak menjadikan ketentraman di hati, tapi munculkan kegelisahan. Wa karihta yattali alaihin nas. Engkau tidak suka orang lain melihatnya, orang lain mengetahuinya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW
menjadikan kebajikan itu tandanya adalah husnul khuluq. Malah Nabi SAW menjadikan barometer kebaikan seseorang itu adalah dengan husnul khuluq. Sebaik-baik orang di antaramu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Malah Nabi SAW memberikan tanda keimanan itu dan kesempurnaan keimanan itu adalah di akhlak. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li ahlihi." Sesempurna iman seseorang mukmin itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, paling baik dengan keluarganya. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ketika kita sudah belajar, sudah mengaji, setelah kita mengetahui hak Allah, mengetahui hak Rasul, dan kita telah mempelajari bagaimana akhlak Rasulullah SAW, hendaklah akhlak-akhlak beliau itu tertanam pada diri kita. Nabi juga menyuruh kita bergaul dengan orang lain dengan penuh akhlak. Ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah dosa atau perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik yang akan bisa menghapus dosa buruk itu. Dan gaulilah manusia atau bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mempelajari agama, hendaklah semakin meningkat keimanan kita. Semakin meningkat keimanan kita, hendaklah semakin tinggi akhlak kita, semakin baik akhlak kita, semakin sempurna akhlak kita. Sehingga orang-orang di antara tanda-tanda orang yang masuk dalam surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjaga dirinya dan memelihara dirinya dan menghiasi dirinya dengan akhlak mulia sehingga dia bisa masuk surga. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.